warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, hari ini kita semua sudah memasuki kembali bulan puasa di hari ke-22 Ramadan. Apa kabar ayah bunda, anak-anakku sekalian? Semoga Allah merahmati kita ya. Dan bagaimana dengan sholatnya, ngajinya, puasanya? Semoga masih tetap semangat. Hari ini Miss Aida ingin berbagi cerita Islami Ramadan yang berjudul Meneladani Kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita harus meneladani beliau? Karena dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21 difirmankan Allah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat juga banyak mengingat Allah. Shadaqallahul azim. Rasulullah SAW adalah Nabi terakhir yang kita semua umat Islam hingga akhir zaman nanti mengimani dan wajib meneladani akhlak beliau. Salah satu keutamaan akhlak beliau adalah kedermawanannya, di mana banyak hadis-hadis sahih yang meriwayatkan kisah-kisah keteladanan beliau. Di bulan Ramadan, bulan mulia, adalah bulannya Al-Quran dan bulannya bersedekah. Dan Rasulullah di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim sebagai berikut. Anas bin Malik memberi kesaksian, Rasulullah adalah orang yang paling berani dan sangat dermawan. Demikian dalam riwayat Bukhari Muslim, dan digambarkan bahwa bagaimana Rasulullah tersebut tidak pernah menolak siapapun yang meminta, terlebih di bulan Ramadan. Dan Rasulullah sangat gemar bersedekah. Mengapa demikian? Karena perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran, antara lain di Al-Baqarah ayat 254 dan di surah Al-Munafikun ayat 10. Ayat tentang infak sedekah sebagai penolong diri kepada kita semuanya di hari akhir dan saat menjelang sakaratul maut. Beberapa petikan kisah-kisah beliau, antara lain potret ketemuan beliau sebagai berikut. Pada suatu hari, Rasulullah sedang bersama sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat itu datanglah seorang laki-laki yang berbaju lusuh dan meminta kepada Nabi, "Ya Nabi, tolong aku, berilah sesuatu untukku." Melihat penampilan orang tersebut dan begitu perhatiannya Nabi kepada orang yang meminta tersebut, diberikanlah apa yang Nabi bawa atau Nabi miliki hari itu. Namun hari berikutnya orang itu datang lagi dan meminta kembali kepada Nabi, dan Nabi pun memberikan apa yang beliau punya. Dan hari berikutnya lagi
datang lagi dan membawa Nabi pun juga diminta oleh orang tersebut. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata kepada sang Nabi, "Ya Rasulullah, janganlah engkau memaksakan memberi sesuatu pada orang jika kau sudah tidak memiliki apapun." Rasulullah hanya tersenyum dan menjawab seperti berikut, "Karena itulah Allah perintahkan aku di sini." Mendengar jawaban itu, Umar bin Khattab pun memahami. Dan demikianlah salah satu akhlak Rasulullah. Seberapapun sulitnya, seberapapun beliau tidak memiliki sesuatu, beliau tetap berupaya. Di episode yang berikutnya dikisahkan pula, diriwayatkan juga dalam salah satu hadis, Rasulullah sedang duduk-duduk bersama sahabatnya setelah sholat berjamaah. Tak lama kemudian datang seorang kakek tua menghadap Nabi. "Ya Nabi, apakah engkau bisa memberiku sesuatu yang bisa mengenyangkan perutku dan juga sesuatu yang bisa menghangatkan tubuhku?" Saat itu Nabi tidak memiliki apapun untuk diberikan. Namun Nabi tahu bahwa beliau ingin sekali terus membantu dan menolong orang yang membutuhkannya. Maka beliau berkata pada orang tersebut, "Hai Fulan, pergilah ke rumah anakku. Barangkali di sana ada sesuatu yang akan diberikan untukmu oleh putriku." Maka pergilah Fulan tersebut ke rumah putri Nabi. Diketuklah pintu rumahnya. Tok 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 tok. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah gerangan kakek yang datang ini?" "Hamba diberi amanah oleh Ayahanda Fatimah untuk meminta sesuatu yang bisa kau berikan untuk mengenyangkan perutku dan menghangatkan tubuhku, karena aku sudah lapar sekali dan aku merasa tidak nyaman dengan keadaanku." Maka putri sang Nabi masuk ke dalam. "Sebentar ya." Dia mencari sesuatu barang berharga yang ingin diberikannya. Namun yang terlihat olehnya adalah selembar kulit kambing, alas tidur putranya Hasan Hussein. Apakah ini yang dimaksud? Coba aku akan sampaikan. "Ya kakek, berkenankah engkau menerima kulit kambing ini?" "Kulit kambing? Kira-kira ini bisa mengenyangkan aku tidak?" Lalu Fatimah berpikir lagi, kira apa ya yang bisa membuat permintaan orang ini terpenuhi? Ya Allah, berilah petunjuk untukku. Maka dia masuk lagi ke dalam rumah dan dia teringat ada sebuah kotak yang berisi kalung yang pernah dihadiahkan oleh almarhum bibinya. Maka kotak itu berisi sebuah kalung emas yang sangat indah. Mungkin ini yang dimaksud ayahandaku. Mudah-mudahan ini berharga untuk orang tersebut. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, diberikanlah kotak perhiasan itu kepada kakek Fulan tersebut. "Kek, insya Allah ini aku ikhlas memberikannya." Lalu kakek itu terkejut. "Ya Allah, indah sekali. Terima kasih ya putri baginda Nabi. Aku akan kembali dan menyampaikan kabar ini pada ayahandamu." Pergilah kembali kakek Fulan menemui sang Nabi yang saat itu masih di masjid bersama sahabat-sahabatnya. Ketika diperlihatkan kalung itu kepada sang Nabi,
Maka sang Nabi tersenyum. Alhamdulillah, semoga pemberian putriku ini menjadi berkah untukmu. Ini lebih dari yang kuharapkan ya Nabi. Ya Allah, berilah keberkahan dan kemuliaan buat Nabi, sahabatnya, dan semua orang yang baik pada hari ini. Nabi menyebutkan, ingat, yang berhak pertama menerima ucapan doamu. Ya Allah, berilah sesuatu yang belum pernah terlihat, tercium, dan sesuatu yang belum pernah terbayang, sebagaimana surgamu di Jannatul Naim. Berilah pada putri Nabi. Lalu Nabi mengaminkan dan seluruh sahabat Nabi mengaminkan. Demikianlah begitu bahagianya orang tersebut, sehingga saat itu salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf berdiri. Ya Rasulullah, bolehkah aku membeli kalung ini? Aku persilahkan Abdurrahman, waktu itu hak dari kakek fulan. Ya kakek, aku ingin membeli kalung ini dengan 20 dinar dan 100 dirham serta seekor unta, agar engkau bisa memiliki uang dan kendaraan untuk pulang nanti. Masya Allah, sambil sujud syukur kakek itu mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada sahabat Nabi yang telah menggantikan kalung itu dengan uang dan kendaraan. Sekarang aku merasa seperti orang kaya. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, amin amin ya robbal alamin. Maka kembalilah kakek itu ke negerinya, dan beberapa hari sesudahnya Abdurrahman bin Auf mengirim salah seorang untuk bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Orang itu seorang budak dan membawa kalung yang diamanahkan oleh Abdurrahman bin Auf. Ya Nabi, aku diamanahkan oleh majikanku sebuah kalung untuk aku berikan kembali kepada putrimu, dan juga aku diberi amanah untuk menjadi budaknya dari putrimu. Kalau begitu, pergilah ke rumah putriku, jawab baginda Nabi. Maka pergilah budak tersebut menemui putri sang Nabi, dan betapa terkejutnya putri sang Nabi ketika mendengar penuturan budak tersebut. Beliau tak menyangka sebagai putri seorang Nabi beliau mendapat kemuliaan yang tidak disangkanya, dan beliau bersyukur kepada Allah bahwa pemberiannya melebihi harapan dari orang yang memintanya. Bahkan beliau pun langsung memerdekakan budak tersebut. Aku bebaskan kau hari ini. Semoga Allah memberkahi apapun yang Allah berikan. Demikianlah keteladanan Rasulullah diamalkan pula dan dicontoh pula oleh putrinya. Demikian kisah yang diriwayatkan. Nah, potret kisah kedermawanan Rasulullah SAW juga dikisahkan sebagai berikut. Di bulan Ramadan memang bulan yang mulia dan penuh rahmat Allah bagi siapapun yang bersedekah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Saat beliau bertemu malaikat Jibril dan mengajarkan Al-Quran, malaikat Jibril berkata bahwa kedermawanan Rasulullah melebihi angin yang berhembus. Demikian diriwayatkan dalam Bukhari. Pada saat itu Rasulullah pulang ke rumah dalam keadaan hujan, pasir, dan badannya sedang sakit. Maka istri beliau berkata, "Ya Nabi, apa yang membuatmu panik dan terlihat pucat seperti ini?"
bahwa aku masih memiliki 7 dinar yang aku simpan di alas tidurku. Apakah sudah disodakohkan? Sudah diinfakkan? Aku khawatir kalau usiaku nanti tidak ada, maka aku masih memiliki uang yang belum aku sedekahkan. Istri Rasulullah merasa renyuh hatinya. Ya Rasulullah, bukankah tinggal uang itu yang kau punya? Bagaimana denganmu jika harus engkau berikan lagi? Tidak, aku ingin memberikan pada orang yang meminta tadi. Karena itu Nabiullah langsung menyedekahkan uang yang dimiliki beliau, walaupun beliau dalam keadaan yang sangat terbatas dan sedang sakit. Dalam keadaan seperti ini, Masya Allah, demikian yang digambarkan oleh Malaikat Jibril, bahwa keutamaan dan kedermawanan beliau luar biasa. Dan di sebuah peristiwa yang lain, kurang lebih pada saat menjelang Idul Fitri, beliau tengah dalam perjalanan menuju masjid. Di tengah perjalanan, di kerumunan anak-anak yang sedang bergembira, ada seorang anak kecil yang duduk termenung sambil menangis. Maka Rasulullah dengan penuh cinta dan kasih sayangnya memperhatikan anak tersebut dan menyapanya. Assalamualaikum, ya anak yang baik hati, apa gerangan yang kau alami? Melihat orang yang menyapanya, anak itu menjawab, Paman, aku anak yatim. Ayahku meninggal saat berperang bersama Rasulullah melawan kaum kufar, dan aku tidak punya siapa-siapa lagi sekarang. Membutuhkan ayahku, orang tuaku. Mendengar hal tersebut, Rasulullah mengulurkan tangannya dan Rasulullah ingin memeluknya. Sini, engkau anak yang baik. Maukah sudikah engkau menjadikan Muhammad sebagai ayahmu, Fatimah sebagai bibimu, Ali sebagai pamanmu, dan Hasan Hussein sebagai saudaramu, serta Aisyah sebagai ibumu? Mendengar hal tersebut, maka anak tersebut langsung tahu bahwa yang bicara dengannya adalah Nabiullah SAW. Dia mengangguk dengan gembira, dia senang, dan dia ingin sekali hari itu menikmati kebahagiaannya. Maka dia dibawa dan diangkat oleh Nabi, dibawa pulang ke rumah Nabi, diberikan pakaian yang bagus, diberikan makanan yang enak, dan setelah itu anak tersebut sudah merasa berbeda dari yang sebelumnya. Kemudian dia berjalan dengan bahagia, dan di tengah perjalanan dia bertemu dengan teman-temannya yang tadi bermain. Hai, kok kamu gembira sekali? Iya, alhamdulillah hari ini aku sudah punya ayah. Ayahku Muhammad, ayahku Rasulullah SAW. Mendengar hal tersebut, teman-teman si anak tersebut begitu tidak menyangka dan begitu ingin sekali menjadi anak Nabi juga. Seandainya aku juga jadi anak Nabi, aku juga pasti aku sebahagia kau. Alhamdulillah ya Allah, ternyata Rasulullah dengan segenap akhlak dan kedermawanan beliau berhasil mengubah yang miskin jadi kaya, yang sedih jadi bahagia, yang tidak memiliki orang tua jadi merasa lengkap kebahagiaannya. Demikianlah kisah-kisah dari kedermawanan Nabi yang Miss Aida sampaikan.
Semoga kita semua bisa beribrah dan mencontoh dari kedermawanan beliau. Nah, kita coba cari yuk, apa saja yang kita ingin beri pada saudara kita, pada kerabat kita, ataupun kepada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Insya Allah, Allah akan menggantikan yang lebih dari yang kita harapkan, dan Allah akan merahmati kita sebagai ahli-ahli sedekah. Demikian kisah dari Miss Aida. Kurang lebihnya Miss Aida mohon maaf lahir batin. Dan menyambut Hari Raya Idul Fitri nanti, Miss Aida ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf ya Ayah Bunda, Ananda. Semoga apapun yang telah kita lewati ini menjadi hikmah yang sangat berharga dan merubah kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa meneladani Rasulullah, melaksanakan perintah Allah, dan senantiasa mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.